perilaku politikus kita itu ya bangsat banyak kan. Kenapa orang bisa rekrut jadi teroris? Yang pertama itu biasanya sudah ditanamkan kebencian terhadap negara kita ya, NKRI. Ya misalkan dengan mengungkap keburukan-keburukan yang ada di negara kita. Ya dengan kasus-kasus aparat, pejabat yang korupsi, segala macam diskriminasi, konflik politik itu selalu dimanfaatkan untuk ditanamkan kepada orang muda yang akan direkrut. Ya. Makanya untuk merekrut itu sebenarnya yang paling gampang adalah ketika orang itu sudah punya kebencian terhadap pemerintah. Itu paling gampang. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, ya, pendidikannya itu bisa kena. Asal dia sudah anti terhadap pemerintah atau paling tidak minimal mereka nggak simpati dengan pemerintah. Itu gampang. Setelah itu ditanamkan juga pemikiran bahwa umat Islam itu tertindas di muka bumi. Umat Islam tertindas di Indonesia. Dan biasanya juga ditambah dengan menanamkan pemikiran bahwa dunia dikuasai oleh Yahudi. Pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh Yahudi. Nah kalau ini udah masuk, ditanamkanlah ayat-ayat yang memang menyeru untuk barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Ya. Makanya kalau sudah begitu mereka gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Jangankan orang-orang yang agamanya bukan Islam, ya, agama yang lain. Yang Islam saja dikafirkan, ya. Orang-orang yang di pesantren dikafirkan, ormas-ormas atau organisasi keagamaan pun dikafirkan, ya, NU, Muhammadiyah segala macam. Selama tidak mau mengikuti ajaran mereka, paham mereka, ya kafir, gitu. Karena dianggapnya mereka percaya terhadap pemerintah togut. Pemerintah yang sombong kepada kekuasaan Allah, maka itu adalah kafir dan itu layak diperangi. Ayat-ayat perang dimasukkan. Ya, ini salah kaprah juga sih, padahal penerapan ayat juga harus disesuaikan konteksnya. Nah untuk hal ini lo banyak konsultasilah sama ustadz-ustadz, kiai-kiai yang memang paham tafsir Al-Quran, ya, paham sejarah Islam dan sebagainya, sehingga kita tidak sesat pikir. Lalu ditanamkan juga kewajiban membela agama Allah, ya. Menegakkan dinul Islam. Ya. Islam harus tegak di muka bumi, ya. Islam harus dibela, ya, karena Islam tertindas. Itu penanaman dasar yang biasanya dilakukan ketika melakukan perekrutan, ya, terutama kepada anak-anak muda yang gampang banget dipicu rasa tidak sukanya, ya, sehingga mereka mudah untuk mengikuti perintah-perintah selanjutnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa, dengan imbalan syahid, bahwa syahid itu adalah sebuah pencapaian tertinggi, ya. Maka harus siap membela dengan harta dan jiwa. Harta dulu, makanya
Banyak banget orang kalau udah kena tuh segala hartanya diserahkan. Lalu jiwanya siap mati untuk membela agama Allah. Karena memang sudah di otaknya sudah ditanamkan itu tadi di awal. Ya. Islam tertindas dan Islam harus dibela, dan Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi mujahid. Ya. Bagaimana mereka merekrut? Ya sama lah dari zaman ke zaman, ya pola rekrutmen itu sama, cuma bedanya dengan teknologi sekarang lebih mudah. Contoh untuk belajar merakit bom aja, dulu mungkin beberapa tahun yang lalu mandiri belajar di internet, ya, cari sendiri. Tapi sekarang sudah bisa video meeting, ya, udah gampang lah. Mau pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai apapun itu dipakai, dan akan lebih mudah melakukan koordinasi pembinaan untuk menumbuhkan semangat berjihad. Ya kita bisa aja bilang mereka bodoh. Oh lo kok mau sih bunuh diri? Oh kok dia mau sih nyerang markas polisi dengan airsoft gun gitu? Goblok banget sih. Ya mau kita bilang goblok, mau kita bilang tolol, gak punya otak, ya buat mereka itu adalah jihad untuk mencapai syahid. Makanya mereka mau melakukan. Ya kenapa ya? Karena tadi itu awalnya sudah ditanamkan yang di awal saya bilang tadi. Di mana mereka? Ya di mana-mana. Ya, nggak usah ke pemikiran yang dangkal. Wah, pesantren sumber teroris. Zaman dulu kan sempat tuh pemikiran kayak gitu. Enggak, gitu. Dimanapun bisa terjadi. PNS banyak, di BUMN banyak. Ada yang anggota Polri, anggota TNI juga terpapar. Ya udah banyak buktinya ya. Di kantin sekolah juga ada. Dimanapun. Ya, bisa jadi tetangga sebelah lo itu adalah anggota teroris. Ya gue bukan nakut-nakutin. Faktanya memang begitu. Ya. Nah, karena itulah kalau kita menemukan orang-orang atau teman-teman kita yang memang sudah punya indikasi pemikirannya gampang mengkafirkan orang, gampang menganggap orang lain itu salah, tidak islami, jahiliyah, bahkan kafir, itu ada indikasi. Ya. Intoleran, ya. Jangankan terhadap yang agama lain, terhadap sesama muslim pun ya disalah-salahin. Bid'ah lah, ahlul bid'ah, ya, ahlun nar, ya, orang pasti masuk neraka dan sebagainya. Ya itu, kalau kamu menemukan teman-teman yang kayak gitu, kasih tahu atau laporkan. Di mana kita bisa menemukannya? Sekarang kan gampang. Mereka biasanya juga mengungkapkan ekspresi mereka itu di media sosial, di grup-grup chatting, ya, mau WhatsApp, Telegram, Wesel, kartu pos, udah nggak main ya. Ya kayak gitu. Kita lihat aja kalau teman kita, wah nih kayaknya medsosnya udah mulai takfir ini, udah mulai ekstrim nih, udah mulai intoleran nih. Ya jangan diam. Bikin opini, sampaikan, ya. Jangan diam. Kalau lo nggak mau sampaikan, ya laporkan, konsultasikan kepada orang yang memang lebih punya otoritas untuk menjelaskan yang sebenarnya seperti apa. Ya karena kalau kita diam, mereka tuh nggak pernah tidur loh untuk menakut-nakuti kita. Mereka nggak pernah istirahat untuk tetap berjihad dalam versi mereka. Ya kalau kita diam aja, ya akan selamanya nih terjadi ancaman-ancaman kayak gini. Ya kita nggak bisa mengandalkan Densus 88,
Polri, TNI, ya mereka punya kerjaannya masing-masing. Cuma kita sebagai sesama warga, sesama sebangsa, ya saling jagalah, saling peduli. Masa sih masih mau kayak gini aja? Apa nggak takut loh? Tiba-tiba orang itu bawa bom ke tempat lo kumpul, ya kan? Tingkatkanlah kewaspadaan, tingkatkan kepedulian. Bukan mikir kita takut, ya, tapi pikir lindungi tetangga kita, lindungi saudara kita. Gak usah mikir lindungi negara inilah, kejauhan, ya. Lo mau melindungi negara, itu mau urusan politik nggak habis-habis, ya. Kita mau demi bangsa negara, ya, demi negara, demi pemerintahan, orang di pemerintahan aja nggak banyak yang nggak beres. Korupsi masih terjadi. Ya, mereka gontok-gontokan setiap pilpres, setiap pilkada. Ya. Kita mau ngurusin negara, dihancurin sama mereka, politikus. Makanya wajar kalau kita tuh gampang dipicu untuk membenci pemerintah, akhirnya terekrut gitu. Karena memang perilaku politikus kita itu ya bangsat, banyakan. Gitu. Karena itu ya niatnya menjaga sesama kita, jangan sampai ada yang terekrut.